kelakuan setan. Lebih dari setan. Alfa. Hentikan, Alfa. Hentikan. Allah bisa murka, Alfa. Alah. Aku kesini mau jenguk, malah diceramahin. Capek dong. Ya Allah. Anak durhaka kamu. Elah, udah uzur masih ngoceh-ngoceh aja. Duh, gimana ya? Oh, Rido belum datang juga. Kalau bapak sama ibu keburu gimana nggak jadi balas dendam gua. Ini yang baru namanya jodoh. Assalamualaikum, imammu di sini. Mas, kayaknya aku pengen kasih kamu kesempatan lagi deh. Soalnya aku tuh juga nggak bisa lupain kamu. Kamu tuh selalu ada di pikiran aku. Yang bener kamu. Aku juga tadi baru aja mau nelfon kamu. Tapi kamu nelfon duluan. Batin kita kuat banget. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita ketemuan Mas sekarang? Kayaknya kalau hari ini aku nggak bisa. Aku ada meeting di mana-mana. Soalnya kan selain punya bengkel, aku punya pabrik. Gimana kalau kamu datang ke pabrik aku? Dia aja ke pabrik. Tapi saya yakin tuh pabrik Mas Devano deh, bukan dia. Datang nggak Bu? Ya nggak apa, datang aja. Oke, kalau gitu alamatnya di mana? Bener ya, di Jalan Teratai nomor 4. Ya udah Mas, aku kesana sekarang ya. Tapi aku siap-siap dulu. Dadah, sampai ketemu. Aku tunggu ya, imammu di sini loh. Biarin aja. Gue bohongin lo. Gue mau ngaku ini pabriknya gue. Biar Sarah makin kelepek-kelepek sama gue. Ya udah sekarang kamu siap-siap ya supaya Alvan terpesona sama kamu. Biar nanti supirnya saya bilangin ya untuk anterin kamu ke sana. Kasih banyak ya Bu sekali lagi Bu. Ya, Fit, kamu itu udah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Aku nggak suka aja sama Alvan, jahat sama orang tuanya. Ya udah, sekarang kamu siap-siap dulu ya. Kasih ya Bu. Ya. Ya, emang benar-benar sama kurung ya. Daripada kamu nurut. Masuk, masuk. Alvan! Alvan! Ngapain kalian? Minggir, keluar, keluar. Ngapain? Udah deh Mbak, Mbak tuh minggir, jangan ngalahin kita berdua. Udah Mas, kamu masuk aja Mas. Mas Alvan! Gak ada Mas Alvan. Hei, sini. Mas Alvan, keluar kamu. Mas! Mas Alvan, di mana kamu? Itu Mas Alvan, Betri. Gak ada beda. Andi, kamu di dalam? Di dalam. Andi, kamu apa sayang? Ngapain? Sini Fani. Gak boleh. Bisa nurut gak sih kamu? Kalian ya, jangan pernah kalian bucok anak saya dan bawa anak saya dari sini. Keluar kalian. Ya udah kalau misalkan maunya Mbak kayak gitu, tolong urus Andi baik-baik dan jadi ibu dan istri yang baik. Gak usah sok tahu, kamu gak usah banyak ngomong. Ayo sekarang keluar, pergi, saya lempar sendal ya, atau saya teriakin maling. Saya lagi kerja. Maling! Kalau mau teriak-teriakin aja maling. Apa yang aku lakuin di sini tuh sama persis yang udah Mbak lakuin di rumah kami. Mbak nggak narik Fandi dan Mbak lukain Vita. Bantu,
gak usah kasar sama Fitri. Fitri, kita cabut. Alvan nggak ada di sini. Ayo cepet keluar! Fanny. Dengerin Om Arif. Om Arif sama Tante Fitri sekarang mau pergi ke tempat yang bahaya banget. Jadi Fanny jangan ikut dulu. Om Arif takut Fanny kenapa-napa. Fandi, Tante janji Tante bakal balik lagi ke sini ya. Janji. Udah sana kelamaan tuh ngomongnya. Minggir, keluar. Ngerti nggak sih keluar? Sana. Di sini aja. Fandi, diam. Gue bener-bener beruntung. Gue gak akan lepasin Sarah gitu aja. Udah cantik, kaya, segalanya deh pokoknya. Selamat datang di perusahaan aku. Hari ini aku akan ngajak kamu tur keliling perusahaan aku. Inilah perusahaan aku. Kalau Mas Alvan berkeliaran di sini, berarti ada kemungkinan besar ibu dan bapak juga disembunyiin di sini. Ladies first. Oke? Kenapa, Ma? Tangan mama nggak bisa digerakin. Ya Allah, Pak, tangan mama kenapa ini? Mama harus tahan, Ma. Mudah-mudahan Allah bisa menolong kita ya. Kalau benar kamu masih hidup, di mana kamu Ridho, tolong Bapak dan Ibu. Ya ini pabrik aku. Dan ini karyawan aku semua. Ini bagian warehouse. Karyawan aku tuh udah ribuan. Nah, pabrik ini udah menciptakan lahan pekerjaan yang banyak. Ya begitulah. Kita sebagai pengusaha, ya begini. Setiap harinya ya, tanda tangan sana sini. Ya itu biasa lah. Ingat, yang penting kita sebagai pengusaha banyak uang. Satu, berbakti sama orang tua. Harus banyak sedekah, membantu orang lain. Itu penting. Kamu memang pengusaha yang beda dari pengusaha lainnya ya. Kamu nih masih mau memikirkan orang-orang di sekitar kamu. Biasanya kan pengusaha ya cuma mikirin keuntungan aja. Itu dia, pengusaha lain sama aku tuh beda. Aku punya teh sendiri. Aku harus cari tahu informasi soal bapak sama ibu. Aku yakin banget Mas Alvan tahu soal hilangnya bapak sama ibu. Ya. Memang pengusaha yang luar biasa. Ayo. Nah, kalau bagian sini, ayo. Anggap aja ruang sendiri. Ruangan kamu bagus ya. Matiin, aku kan pengen lihat semua ruangan. Dulu. Kita nanti ngobrol berdua. Itu kayak monitor CCTV. Pokoknya aku harus bisa lihat setiap sudut di ruangan ini. Kamu minum apa? Panas-panas gini enaknya minum dingin kali ya. Halo, Be. Tolong bawa minuman dingin ya. Soda aja nggak apa-apa. Ya, dipercepat. Kalau Sarah lihat tuh orang tua disekap di ruang pendingin, bisa-bisa dia ilfil sama gue. Kalau aku ngotot mau lihat CCTV, nanti Mas Alvan curiga lagi sama aku. Kayaknya lebih baik aku ikutin dulu deh.
keinginan dia. Di rumah dari tadi sepi-sepi aja. Nggak ada tanda-tanda dari dok sini. Bete banget gue nungguin di sini. Sampai kapan gue nungguin? Habisnya kamu kayak bulan. Betul nggak? Ruangan kamu nih enak banget loh. Nyaman banget. Wah, gue telepon Alvan aja. Lagi apa dia? Telepon kamu bunyi tuh, Mas. Wah, enggak apa-apa. Orang nggak penting, biasa itu. Kamu akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja? Kesibukan aku, kegiatan aku yang mikirin kamu. Nggak ada yang lain. Nih anak bener-bener nggak diangkat telepon gua. Jangan-jangan nggak ngawasin ibu sama bapak lagi. Enak-enakan gua di sini suruh ngawasin Arif. Mas, kayak yang diangkat deh. Angkat aja dulu, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya, sebenarnya sih nggak penting. Tapi kalau kamu maksa, bentar. 3 menit. Santai aja. Ya? Kok Mas Alvan kelihatannya gugup gitu ya? Pasti ada yang dia sembunyiin dari aku. Apaan sih nelfon-nelfon gue? Ada apaan? Oh tenang aja, sabar dong. Gue cuma mau nanya. Orang tua tuh masih hidup apa udah? Ya elah, masalah begini aja WA aja, nggak usah nelfon-nelfon, ganggu amat sih. Tinggal jawab aja, susah amat sih. Lo tenang aja, tuh orang tua masih hidup, belum mati. Mas Alvan nyebut-nyebut orang tua. Aku yakin pasti yang dia maksud itu Pak Ruslan sama Bu Aminah. Gue juga heran, kuat banget. Ya udah kalau gitu. Udah jangan ganggu gue lagi lo. Gue cek kalau gitu kok. Berarti Pak Ruslan sama Bu Aminah ada di sini. Tapi dia di ruangan mana ya? Pokoknya aku harus cari tahu sebelum terlambat. Ya Allah, Mas. Kita harus nyari ibu sama bapak kemana lagi? Kita udah kesana kesini, tetap aja nggak ketemu. Sekarang kamu coba ingat-ingat. Ada nggak kira-kira tempat yang kita belum datengin? Enggak, Mas. Waktu kamu deket sama Mas Vano, pernah nggak dia cerita atau ngasih tahu tempat khusus dia sembunyi? Nggak ada. Nggak pernah. Oh iya, Mas. Dulu Vita pernah bilang sama aku, di rumah bapak yang dulu, ibu sama bapak itu pernah disekap di situ. Dan itu deketnya tuh di rumah Bu Desi kalau nggak salah. Kita kesana aja kali ya, mungkin aja ibu sama bapak. Petri, mereka nggak sebodoh itu. Kalau mereka pernah ketahuan di sana, mereka nggak akan 2 kali ke tempat itu. Iya juga sih. Terus kita nyari ibu kemana, Mas? Aku cuma takut ibu sama bapak kenapa-napa. Siapa? Mbak Diva. Coba angkat. Siapa tahu Diva tahu sesuatu. Iya, Mbak. Halo, Fit. Fit, aku mau kasih tahu ke kamu. Papa mau melaporkan Mas Vano ke polisi. Mas Vano mau dilaporin ke polisi? Kenapa lagi? Iya, Fit. Jadi kemarin siang itu, Mas Vano sama Mas Alvan udah ngeroyok dokter Andre, dokternya Nur. Dan kami pikir itu kelewatan banget, Fit. Makanya aku ceritain masalah ini ke Papa. Makanya sekarang Papa mau melaporkan Mas Vano ke polisi. Ya ampun. Mereka tuh lama-lama kayak preman ya, Mbak. Dikit-dikit pakai kekerasan. Aku minta tolong ya, kamu tolong sampein ini semua ke ibu sama bapak. Aku nggak mau mereka taunya belakangan. Aku nggak mau mereka salah paham sama aku sama papa, Fit. Iya ya, Mbak, nanti aku sampein ke ibu sama bapak ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
Ada apa, Fit? Dua anak itu lagi mas yang bikin onar. Dia mukulin dokternya Nur. Dan sekarang Pak Chandra itu mau ngelaporin dia ke polisi. Dan Mbak Diva minta aku kabarin ini ke ibu sama bapak lagi. Jujur aku sekarang bingung. Aku berusaha ngasih pelajaran ke Vano sama Alvan. Mereka sekarang mikir Rido masih hidup. Apa akibatnya? Mereka nyulik ibu sama bapak. Mereka berharap Rido kepancing untuk datengin mereka. Aku sekarang benar-benar berharap ibu sama bapak dilindungi sama Allah. Kalau sampai terjadi sesuatu sama mereka, aku akan makin ngerasa bersalah, Fit. Sama mas. Aku juga nggak akan pernah maafin diri aku sendiri kalau sampai ibu kenapa-napa mas. Harus kuat, Mama, harus kuat. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari sini, ya Allah. Mama mesti kuat bertahan, Ma. Mudah-mudahan Allah mengirimkan pertolongan untuk kita, Ma. Ya Allah. Mama sudah gak kuat. Badannya beku. Mama gak kuat, Pak. Ma, jangan ngomong begitu, Ma. Tahan, Ma. Tahan, Ma. Pasti Allah akan mengirimkan orang yang bisa nolongin kita, Ma. Ma, kita harus berdoa terus, Ma, ya. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Allah masih akan mengirimkan bantuan, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong saya dan istriku. Saya mohon, berikan bantuan-Mu pada saya. Jangan biarkan saya meninggal di tempat ini. Ada CCTV. Pasti ada orang yang bisa melihat. Tolong! 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 Siapapun yang melihat, tolong! Tolong! Tolong!